Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan teriring salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan Ibu Dr. Anda Munikar. Yang kami hormati Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Bapak Mulyo Badawi SPD. Yang kami hormati para narasumber. Yang pertama adalah Bapak Eko Budoyo SPD, beliau adalah guru SMP Negeri 1 Talang. Yang kedua adalah Bapak Sugiono dari LVRI Kabupaten Tegal. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon izin untuk bisa melaporkan penyelenggaraan kegiatan lawatan sejarah tingkat Kabupaten Tegal tahun 2020. Yang pertama adalah dasar A. Rencana Kerja Seksi Sejarah dan Tradisi Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. B. DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tahun 2020. 2. Sasaran siswa-siswi SMA, SMK, MA, negeri atau swasta dan guru sejarah di Kabupaten Tegal. Yang ketiga adalah tujuan. 1. Memperkenalkan yang saya hormati rekan-rekan kasih di bidang kebudayaan, yang saya hormati narasumber Bapak Eko Budoyo SPD, guru sejarah SMP Negeri 1 Talang, dan Bapak dari LVRI Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Tegal. Yang saya hormati para guru sejarah SMA, SMK, MA Negeri Swasta se-Kabupaten Tegal, serta siswa-siswi SMA, SMK, MA Negeri Swasta se-Kabupaten Tegal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan silakan untuk mencari posisi yang enak, kita sambil duduk aja ya Pak. Pak ya, sambil duduk aja. Nanti ada penjelasan dari narasumber kita, Bapak Eko Budoyo. Monggo Pak, saya aturkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak semua, silakan mencari tempat yang lebih nyaman biar tidak terlalu panas. Dan nanti untuk melihat reliefnya setelah penjelasan, soalnya situasi pagi sinar matahari dari arah timur, sehingga nanti kalau dijelaskan sambil melihat relief peserta akan lebih kepanasan. Nah, jadi penjelasannya dari sini saja, nanti setelahnya silahkan anak-anak untuk melihat relief-relief yang ada di monumen GBN ini. Sebelum saya terangkan makna dari bangunan monumen itu sendiri, kita jelaskan dari yang pertama adalah arti simbol dari monumen GBN itu sendiri. Ya, jadi
Kenapa di sebelah depan ada gambar patung petani dengan tentara dan sebelah sana ada patung tentara. Jadi monumen ini dibangun tahun 72 oleh diresmikan tahun 72 oleh Jenderal Surono kalau tidak salah. Dan di depan, di belakang saya, samping saya ini ada gambar petani dengan tentara. Maksudnya adalah manunggalnya antara ABRI dan rakyat, karena dalam perang kemerdekaan maupun perang menumpas pemberontakan rata-rata basisnya adalah di desa-desa atau di pangkalan-pangkalan gerilyanya adalah semuanya oleh rakyat. Yang kedua, di sebelah selatan di sana ada patung, itu adalah patung Jenderal Ahmad Yani, seorang jenderal yang kemudian dikenal dengan istilah pahlawan revolusi karena wafat dalam peristiwa G30S PKI. Kenapa patungnya ada di Monumen GBN? Karena beliaulah yang merencanakan pembentukan pasukan khusus atau pasukan para komando dari Barat Hijau untuk menumpas pemberontakan DI di Jawa Tengah, yang kemudian pasukannya diberi nama Banteng Raider atau sekarang di Batalion 401 Serondol Semarang. Jadi untuk menang jasanya dalam pembentukan itu, maka patungnya ada di depan. Sedangkan di samping kanan sebelah timur ini ada dua tugu, satu tingginya 17 meter, yang satu 8 meter, sehingga itu arti dari tanggal dan bulan kemerdekaan. Sedangkan panjang relief 45 meter, itu tahun kemerdekaan. Dan relief dibagi menjadi dua, meskipun namanya Monumen GBN, tapi operasi GBN ada di relief sebelah selatan, sedangkan di sebelah utara itu adalah relief peristiwa 3 daerah, yaitu Kabupaten Tegal, Brebes, dan Pemalang. Kalau anak-anak lihat di sebelah relief, di situ ada gambar tukang cukur, itu adalah Sakyani atau biasa dikenal dengan nama Kutil julukannya. Sebenarnya pekerjaannya tidak sekedar tukang cukur, dia adalah seorang kemasan, pembuat emas dan pengumpul barang rongsokan, karena dia tinggal di daerah Pesayangan, yang sampai sekarang Pesayangan kan terkenal dengan emasan. Dalam peristiwa 3 daerah nanti dia membuat markas besarnya di BRI Talang. Nah, cuman bentuk bangunannya sudah berubah. Itu Sakyani atau lebih kenal dengan Kutil. Sebenarnya dia bukan aktor intelektualnya, dalam artian karena dia hanya lulusan kelas 2 SR sekolah rakyat dan baca tulisnya juga jelek, dia hanya sebagai aktor lapangan saja, pelaksana. Sedangkan aktor-aktor intelektualnya sebenarnya sebagian besar dari golongan kiri, dari golongan kiri seperti Kami Jaya, Suwiknyo, Sukarman, dan Widarta. Dari golongan kirina yang nanti menghasut rakyat, sehingga arah perjuangan yang tadinya untuk mengisi kemerdekaan atau hubungannya dengan proklamasi nanti menyimpang menjadi aksi balas dendam dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap dulunya tidak sejalan dengan mereka atau sedikit banyak berhubungan dengan penjajah. Pembunuhan yang paling besar nanti adalah di Truk Abang, tepatnya di Bendungan Pesayangan. Pada saat itu kan ada dualisme kepemimpinan kepemerintahan. Yang pertama dari DI, Darul Islam, dan yang satunya adalah elit politik. Saya ingin mempertanyakan mengenai kondisi perekonomian pada saat itu dan kondisi pemerintahan pada saat itu, karena pada saat itu kan terjadi dualisme kepemerintahan. Artinya di situ itu ada bukan satu komando ya, karena dualisme kepemerintahan. Jadi bisa tolong dijelaskan mengenai kondisi pada saat itu, yaitu dari kondisi perekonomiannya dan kondisi politik atau pemerintahan pada saat itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Mas Rudi Gunawan dari SMA 3 Selawi. Pertanyaannya luar biasa. Ya Pak, berarti senang baca ya, literatur tentang sejarah banyak Mas. Oke.
Pak Eko Budoyo, ini pertanyaan pertama, kenapa DITI bisa masuk ke Kabupaten Tegal, kemudian kaitannya Tegal dengan peristiwa 3 daerah, dan pada saat peristiwa DITI ada dualisme kepemimpinan, bagaimana kondisi perekonomian dan pemerintahan pada saat itu? Monggo Pak. Terima kasih, ini pertanyaan banyak ya, dan sulit-sulit semua. Yang pertama kaitannya dengan DI, kenapa masuk ke Tegal? Sebenarnya bukan masuk, karena inti dari pasukan DI adalah pasukan Hizbullah, dan Tegal punya Laskar Hizbullah. Pada awal kemerdekaan di sini banyak dibentuk organisasi-organisasi kelaskaran. Ada Tentara Nasional, yang pertama adalah dari Resimen 13, waktu itu komandannya Letkol M. Susman. Terus ada Alri Pangkalan 4 Tegal, di mana di situ Ali Sadikin juga ikut dalam Alri Pangkalan 4, termasuk laskar-laskar rakyat. Laskar rakyat misalnya BPRI, Barisan Pemberontak Republik Indonesia, itu komandannya Pak M. Yunus Pusponegoro. Nah, salah satunya adalah Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah inilah yang nanti waktu itu di markasnya di Gili Tugel itu pimpinannya Qasim Nahrawi, dan Hizbullah inilah yang nanti hampir sepenuhnya mendukung dari gerakan DITII. Kebetulan saja komandannya orang dari Sidoarjo, yaitu Amir Fatah. Tapi sebenarnya di sini sudah ada benih-benih terutama dari kalangan Laskar Hizbullah, meskipun tidak semuanya ikut, tapi memang sudah ada. Dan kebetulan kita berbatasan dengan Jawa Barat, makanya di sini ada cepat terpengaruh dengan pemberontakan DI. Kartosuryo itu kan kalau tidak salah proklamasi 7 Agustus, di sini langsung 23 Agustus tahun 49 semua, sedangkan di daerah lain kan tahun 52. Karena 2 alasan itu, ke dalam kita punya Laskar Hizbullah pendukungnya, yang kedua kita langsung berdekatan dengan Jawa Barat yang imam besarnya terlebih dahulu memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Berkaitan dengan dualisme pemerintahan bukan berarti nanti kantor bupatinya 2 sendiri-sendiri. Itu ekonomi perang atau situasi perang, sehingga pemerintahan Indonesia sendiri pun tidak berada di masing-masing tempat. Seperti Bupati Tegal waktu itu Prawoto Sudibyo kan ngungsinya di Bumi Jawa, dia di Desa Jejek waktu itu. Tapi setiap malam berpindah-pindah dengan bantuan rakyat karena untuk menghindari tertangkap Belanda, termasuk dengan Bupati DI juga seperti itu. Jadi karena situasi perang tidak bisa digambarkan bahwa waktu itu kantornya sendiri-sendiri, ya, pegawainya sendiri, tidak. Mereka hanya sama-sama bergerilya. Jadi ada perang segitiga antara Belanda, Indonesia, dan DI karena masih awal 49. Nanti setelah pengakuan kedaulatan baru kita konsentrasi dengan DI. Izin bertanya. Pertanyaan pertama, mengapa Surono pada tahun 1972 mendirikan monumen GBN ini di Procot Slawi? Apa ada arti dari daerah Procot yang melatar belakangi beliau membangun GBN? Yang kedua, tadi kan dikatakan alasan adanya pergantian pejabat karena banyaknya para pejabat Tegal yang tidak ingin kembali ke Tegal. Nah itu pertanyaannya, mengapa para pejabat pergi meninggalkan kota Tegal? Yang ketiga, peran rakyat pada saat terjadi 3 peristiwa daerah. Ya, sekian pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ratu Bilkis Kambil. Oh, nggih. Bilkis Ratulia dari SMA 3 Slawi. Ini Pak, pertanyaan pertama, kenapa Bapak Surono mendirikan monumen, latar belakang mendirikan monumen GBN Slawi? Kemudian alasan adanya pergantian pejabat pada saat itu dan peran rakyat terhadap gerakan 3 daerah.
Bisa sependang. Menunggu juru kunci untuk penjelasan Sunan Amangkurat bisa dilaksanakan di bawah pendopo ini. Namun sebelum saya beri penjelasan, saya rasa untuk Sunan Amangkurat semuanya sudah hafal, sudah tahu karena ini bukan sejarah lokal, jadi sudah sejarah nasional sehingga sumber yang ada cukup banyak dan ini masuk materi pelajaran di SMA. Sejarah SMA itu ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, terutama kerajaan Mataram. Oleh karena itu nanti penjelasan saya singkat saja, tidak terlalu banyak, dan kalau ada pertanyaan kaitannya dengan hal-hal yang lain ya kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya nanti saya dibantu oleh teman-teman dari SMA karena pada hakikatnya sama ya. Jadi saking banyaknya sumber, biasanya antara satu sumber dengan yang lain berbeda pendapat. Tapi untuk sejarah lokal biasanya sumbernya hanya berupa dongeng atau cerita, itu agak sedikit. Kalau ini terlalu banyak, bahkan banyak yang berbeda pendapat, karena itu perlu saya sampaikan di depan. Nah, Sunan Amangkurat Agung atau Amangkurat I sebenarnya nama kecilnya Raden Sayyidin, nanti diangkat sebagai putra mahkota, bukan putra tertua dari Permaisuri, karena dia lahir dari Permaisuri kedua. Permaisuri pertama sebenarnya Kanjeng Ratu Wetan atau Raden Ajeng Tinumpak dengan anaknya bernama Raden Sahrawat akhirnya harus diusir dari istana tanpa sebab yang diketahui, sehingga nanti kedudukan Permaisuri diganti oleh Ibu Amangkurat, dan disitulah nanti dia menjadi seorang putra mahkota. Nah, Amangkurat I kalau kalian lihat dari sejarahnya cukup banyak. Pada masa pemerintahannya ada dua hal yang perlu dicatat. Yang pertama adalah masa pembangunan, di mana pada masa awal-awal kekuasaan ketika dia naik tahta, dia melanjutkan pembangunan istana yang baru di daerah Pleret. Jadi awalnya ketika Sultan Agung itu di Kerto, kemudian dipindahkan ke Pleret. Dia juga jadi arsitektur dari Masjid Agung Sigondo di sekitar keraton, dan kemudian pembangunan dilanjutkan ke bangunan-bangunan keraton yang lain sampai Sitinggil, dan terakhir di tembok kelilingnya. Jadi catatan yang pertama adalah masa pembangunan, terutama perpindahan keraton baru. Catatan yang kedua yaitu kaitannya dengan kehidupan politik, dimana kalau saya sebut kehidupan politik masa Amangkurat I banyak intrik dan konspirasi, dan itulah yang nanti meruntuhkan Kesunanan atau Kesultanan Mataram.
Nanti kalau ada yang bertanya kaitannya dengan inspirasi dan intrik politik, silakan saya minta bantuan dari teman-teman dari guru sejarah SMA, karena kita di sini sama ya, sharing saja. Jadi intrik dan konspirasi inilah yang nanti meruntuhkan Sunan Amangkurat sampai ke Tegal, bahkan meruntuhkan Kesultanan Mataram. Nah, intrik-intrik itu kan bisa dilihat yang pertama dengan adiknya sendiri, Ratu Pangeran Alit, adiknya sendiri Pangeran Alit. Di sini nanti ada keterlibatan Tumenggung Pasisingan yang nanti dibunuh oleh Pangeran Purbaya di tempat pembuatan bata Pasisingan, kemudian dipenggal kepalanya, dan disitulah peran Pangeran Purbaya terlihat dari kesetiaannya terhadap raja, meskipun awalnya dia juga berbeda pendapat dengan Amangkurat. Jadi ini, dan Purbaya di sini nanti beda dengan yang di Kalisoka. Ya. Yang kedua nanti dengan putra mahkota sendiri atau Amangkurat II itu juga berbeda pendapat. Nanti kaitannya dengan Roro Oyi, terus dengan kakeknya atau mertua Amangkurat I sendiri, yaitu Pangeran Pekik dan Ratu Wandansari dari Surabaya. Itu intrik-intrik politik, kalian sudah tahu dari pelajaran di SMA. Dari situ nanti muncul terakhir ada pemberontakan Trunajaya, di mana nanti Amangkurat II juga sedikit bersekongkol dengan dengan Trunajaya, cuman ternyata ada perbedaan pendapat sehingga justru Trunajaya mengangkat dirinya sebagai raja. Dari sinilah kemudian terjadi pelarian Amangkurat keluar dari Istana Pleret, tepatnya 13 Juni 1646. Nah, dalam pelariannya nanti menuju ke arah barat. Kenapa ke arah barat itu juga banyak pendapat. Salah satunya ada yang menyatakan minta bantuan kompeni, tapi yang jelas di arah timur semua daerah sudah dikuasai oleh Trunojoyo, sehingga tidak ada lain jalan yang keluar, hanya ke arah barat. Namun dalam perjalanannya ke arah barat sampai di daerah Windu Aji Barang, Amangkurat sakit semakin parah, dan kalau menurut Babat nanti minta minum air kelapa muda atau bahasa Jawanya degan. Cuman ketika minum ternyata sudah dilubangi oleh Amangkurat II, katanya diberi racun, dan itu yang menyebabkan mempercepat kematiannya. Itu kalau dari Babat. Dan setelah meninggal di Windu Aji Wanayasa sekitar Aji Barang, kemudian di situ meminta Martoloyo untuk menjemput jenazah Amangkurat dari Aji Barang, karena sebelum meninggal dia berpesan atau berwasiat ingin dimakamkan di tempat yang berbau harum. Makanya sebelumnya ada utusan ke sini datang, yaitu namanya Pranantaka, Tumenggung Pranantaka. Di Tegal lebih sering disebut dengan Gendowor, yang nanti menggantikan Tumenggung atau Pangeran Adipati Martalaya sebagai Bupati Tegal. Ya. Dan menemukan tempat, ternyata di sini ada makam Guru Amangkurat I, yaitu Tumenggung Danupoyo atau Ki Ageng Lembah Manah. Tapi nama Danupoyo di sini beda dengan Danupoyo yang mengasuh Pangeran Alit. Jadi ada dua nama kembar Danupoyo ya. Yang satu yang mengasuh Amangkurat I dari umur 5 sampai 15 tahun atau Ki Ageng Lembah Manah, yang makamnya di belakang kalian di sebelah tembok sana ya, itu Guru Amangkurat I. Dan ternyata tanah yang berbau harum dekat makam Guru Amangkurat I atau Ki Ageng Lembah Manah, di mana dia nanti menggantikan Tumenggung Tegal. Tumenggung Tegal atau kalau dalam sejarah Sayyid Abdul Ghaffar yang makamnya di Amangkurat sebagai makamnya di Kalisoka sebagai utusan khusus Kesultanan Mataram dalam berunding dengan kompeni di Belanda. Kalau yang di Kalisoka itu Sayyid Abdul Ghaffar, sedangkan Purbaya Panglima Perang Mataram yang di
setia pada Mangkurat nanti gugur dalam pertempuran di Gergunung di Pantura antara Jepara dan Juwana bulan Oktober 1676. Dengan kekalahan perang itu dan meninggalnya Pangeran Purbaya memang sudah seolah diingatkan bahwa itulah keruntuhan kerajaan Mataram, dan nanti Purbaya dimakamkan di Wot Galih, Yogyakarta. Kemudian Amangkurat pesan terakhir minta dimakamkan ternyata di samping gurunya oleh Martoloyo. Kemudian dijemput, jenazahnya dibawa ke arah utara menuju ke desa Pesarean, tapi di tengah jalan kalau menurut cerita nanti dihadang oleh sekelompok orang sisa-sisa pasukan Mataram dari Tumenggung Baurekso, tapi melihat ada Pangeran Adipati Martoloyo, akhirnya yang menghadang kemudian memberi hormat dan pulang kembali ke tempat persembunyiannya. Nah, tempat menghadang itu kemudian diberi nama Balaraden karena Balaraden ini. Sedangkan persembunyiannya kembali ke tempat persembunyian nanti namanya Bala Pulang. Cuman di situ ada satu pengikut Amangkurat yang meninggal namanya Kisubi, daerah itu namanya Kesuben. Jadi dongengnya seperti itu. Kemudian melanjutkan ke arah utara sampai di sini. Tapi kalau menurut dongeng ada beberapa nama daerah yang berdasarkan pelarian Amangkurat. Cuman itu betul atau enggak, itu kan hanya sekedar asal usul atau dari mulut ke mulut. Jadi itu. Oke, setelah sampai di sini kemudian dimakamkan, namun karena seorang raja maka makamnya harus lebih tinggi dari makam-makam yang ada di sampingnya. Dan dari sinilah nanti Amangkurat II penggantinya sudah diangkat menjadi raja di daerah sini, dan atas perjanjian dengan Martoloyo nanti disiapkan pasukan untuk merebut lagi Mataram. Tapi nanti di sini juga ada intrik. Intinya Martoloyo tidak bersedia kalau minta bantuan Belanda. Tapi nanti lihat. Kuning. Air. Ngambil air. Air 7 sumur ada. Kalau air sumur ada air keran. Aduh, di sana ada. Oh yo, dibuka terus dihabiskan. Siap.
De Ahong, Rudi Gunawan ya, Ahong. Melu MMA. Berbahagia, saat ini kita berada di Taman Makam Pahlawan Pura Kusuma Persada, Desa Kaceng, Kecamatan Lebak Siu. Di tengah-tengah kita sudah hadir, di sebelah kiri ini beliau adalah Bapak Sugiono dari LVRI, Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Tegal, yang nanti akan menyampaikan sejarah mengenai sejarah perjuangan di Kabupaten Tegal dan juga mengenai Taman Makam Pahlawan ini. Monggo waktu sebelumnya kami haturkan kepada Bapak Sugiono sekalian nanti bisa memperkenalkan diri secara lebih dalam, Pak. Terima kasih, monggo Pak. Kurang kasar Mas, bisa sih. Oh mundur, iya. Kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat staf Dikbud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu guru pendamping dalam rangka sarasian, katakanlah sarasian aja tentang bagaimana bisa ada taman makam pahlawan di sini, siapa saja yang berhak. Namun sebelumnya akan saya sampaikan, pertama-tama marilah kita selalu memajukan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas karunia dan seizinnya kita di siang ini di tempat para veteran pejuang kemerdekaan dan pembela kemerdekaan dimakamkan di sini, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berdoa bertemu bersama-sama dalam kesehatan. Selawat dan salam semoga pertolongan pada dunia dan dengan harapan kita selalu umatnya yang masih umat beliau akan mendapat pertolongan. Cek, ya. Cek, halo. Satu, ya. Bapak, Ibu, guru pendamping, para siswa-siswi SLTA se-Kabupaten Tegal, saya biar jelas lengkap. Pertama-tama nama saya tadi sudah dijelaskan, Sugiono. Belakangnya no itu berarti orang Jawa. Saya dilahirkan di daerah yang sungguh terkenal sampai saat ini. Kalau mungkin para siswa dan bapak-bapak, ibu guru tahu tentang atau apa tentang lagunya Didi Kempot, Banyulangit, di situ ada berbunyi bahwa mengatakan di antaranya kata-katanya adalah Wonosari, Yogyakarta. Maaf, mungkin ada bapak-bapak yang asli dari Jogja? Tidak ada ya? Jogja? Ya, kalau Jogja begini, kalau di Jogja itu ke barat itu ada namanya Kampung Patang Puluhan, tapi ke barat, dari kantor pos ke barat itu ada namanya Kampung Patang Puluhan. Kalau saya ke timur dari 40 kilo, jadi bukan Patang Puluhan tapi 40 kilo dari kota Yogyakarta. Daerah terkenal apanya? Minusnya. Minus. Bahkan kalau saya jadi
Makanya badan saya sampai sekarang masih kurus. Karena apa? Kurang gizi. Tiwul. Makan tiwul. Dari bayi makan tiwul kok. Apa tahu nggak tiwul? Tahu. Dari singkong itu loh. Makanya badan saya tetap sampai sekarang kurus. Dari bayi kurang gizi. Namun alhamdulillah walaupun kurus, yang umur sudah 63, orang ini 73 ini masih sehat. Alhamdulillah. Jadi karena semua tadi adalah karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa kok saya sekarang ada di Tegal? Saya ke Tegal, rumah saya di sebelah selatan Gor Trisanja, persis menghadap ke Gor. Nah, saya di Tegal ini ngikuti Babon. Istri saya orang sini, jadi ikut dialah. Tinggal saya di sana, apabila ada waktu silahkan aja, kalau pas pada olahraga mampir silahkan, terbuka kok. Ada kopi make ada. Selanjutnya saya punya anak 3. Yang pertama kebetulan pernah kuliah di Veteran, Universitas Veteran Yogyakarta, Fakultas Tambang. Jadi katakanlah beliau anak saya yang nomor 1 itu kalau dulu istilahnya masih insinyur ya, insinyur tambang. Sekarang bekerja di Manado, di tepatnya di Bolaan Mongodo, karena di sana terdapat tambang emas. Kemudian yang kedua perempuan. Kebetulan juga karena kehendak Allah, beliau anak saya nomor 2 nikah dengan lulusan AKP tahun 92. Sekarang kolonel, bertugas di Serang dan di Serang. Yang ketiga lahir di Papua, lulusan AKP tahun 2007. Sekarang mayor. Kebetulan setelah sekolah mereka juga ditugaskan di Papua lagi, kembali kampung katanya. Itu anak saya. Kemudian maaf, siapa yang dari SMA 1? SMA Negeri 1? Nggak ada. Begini, kenapa kok saya singgung SMA Negeri 1? Tahun kemarin cucu saya, anak saya yang nomor 2 itu punya anak, kemudian cucu saya dari SMA 1, kebetulan kehendak Allah satu-satunya dari kabupaten dan kota Tegal ini diterima menjadi Taruna AKP. Hanya pendaftar jumlahnya dari Tegal, baik kota maupun kabupaten 8, yang lain gugur, yang 2 bisa sampai ke tingkat nasional, kemudian yang 1 gugur. Yang 1 gugur itu sebetulnya lulus, makanya mereka pun ditawari mau daftar tahun yang akan datang atau masuk sejabat tanpa tes. Akhirnya yang bersangkutan pilih masuk sejabat aja tanpa tes. Jadi itu ceritanya. Kalau mungkin kenal, ada yang namanya Ical, anak saya panggilannya Ical. Yang punya sendiri, Sesatunya itu yang perlu saya sampaikan. baterainya berapa? Tentang Anyor riwayat Patran. singkat saya. Kemudian Pak, Bapak pernah tugas di mana saja? Saya pernah bertugas pertama tanggal 10 Desember 75, saya diterjunkan di daerah Gili menolong rekan-rekan kita, saudara kita, orang-orang Timur Timur yang ingin bergabung dengan Indonesia. Jadi tanggal pas 10 Desember 75 saya terjun di daerah ini. Selama di sana pertama 9 bulan, kemudian pulang 1 bulan, berangkat lagi saya ke Mesir. Timur Tengah. Panjang kok ya, bisa ya. Di sana saya 11 bulan untuk pasukan perdamaian. Kemudian kembali lagi di rumah 6 bulan, berangkat ke Timur Timur lagi 14 bulan.
pulang 1 tahun berangkat lagi Timur Timur. Jadi anak saya itu jarang ketemu. Itulah resiko jadi seorang prajurit. Ada bilang memang nanti adik-adik ingin jadi tentara ya seperti itu resikonya. Ditinggal terus, terutama istrinya. Makanya saya dahului dengan bagaimana sih sebetulnya tata cara masuk Taman Makam Pahlawan. Saya jelaskan dulu bahwasanya perlu diketahui ziarah ke Taman Makam Pahlawan itu ada 3 kriteria. Yang pertama, ziarah keluarga. Maksudnya para ahli waris yang mungkin dimakamkan di sini ingin ziarah, tetap mendaftar kepada penjaga, kemudian melaksanakan ziarah perorangan. Itu yang pertama, atau ziarah keluarga. Yang kedua, ziarah rombongan. Ziarah rombongan seperti ini. Atau akan ulang tahun apa misalkan melaksanakan ziarah rombongan. Sebelum masuk ke Taman Makam Pahlawan, di depan sana harusnya menyampaikan penghormatan kepada para arwah pahlawan yang tinggal di sini. Itu harusnya. Tapi ini tadi tidak usah, hanya saya jelaskan saja. Apabila ziarah rombongan ataupun ziarah perorangan itu sebelum masuk di gerbang itu memberikan penghormatan dulu. Bukan mereka minta dihormati loh ya, tapi ini sudah merupakan ketentuan. Jadi Usmati tidak dihormati, bukan seperti itu. Tapi itu memang ketentuan tata cara untuk masuk Taman Makam Pahlawan. Kemudian yang ketiga adalah ziarah nasional. Apa bedanya ziarah nasional dengan ziarah rombongan? Kalau ziarah rombongan itu perangkat upacaranya tidak perlu pakai inspektur upacara dan tidak ada komandan upacara. Yang ada hanya pimpinan rombongan. Melaksanakan baris di depan ini, kemudian melaksanakan penghormatan, meletakkan karangan bunga, doa, kemudian langsung kabur. Itu kalau ziarah rombongan. Tapi kalau ziarah nasional, perangkat upacaranya ada pembawa acara, ada perwira upacara, ada komandan upacara, dan ada inspektur upacara. Itu perbedaannya. Kapan saja dilaksanakan ziarah rombongan maupun ziarah nasional, kalau ziarah rombongan biasanya hanya pada saat ulang tahun persatuan. Tapi apabila ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu atau hari pahlawan itu dilaksanakan ulangi ziarah nasional. Itu bedanya. Contoh seperti ulang tahun veteran kemarin, tanggal 2 Januari, kita hanya melaksanakan ziarah rombongan, tidak ziarah nasional tidak. Itu perbedaannya. Jadi sekali lagi, ziarah perorangan atau keluarga tadi, ziarah rombongan, dan ziarah nasional. Jelas ya? Jelas. Yang berikutnya di sini akan saya sampaikan tentang siapa saja yang berhak dimakamkan di sini. Semua tadi ada keputusannya, ada undang-undangnya, ada peraturan presidennya, bahkan ada peraturan Menhankam segala macam-macam. Jadi tidak sembarang orang bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sini. Yang pertama adalah pahlawan nasional. Pahlawan nasional itu mereka berjuang sebelum kemerdekaan. Yang para gerilyawan dulu itu sebelum dicanangkannya kemerdekaan 17 Agustus, mereka bisa diberikan tanda kehormatan atau disebut sebagai pahlawan nasional. Kemudian ada veteran pejuang kemerdekaan. Kalau yang sebelum kemerdekaan itu bukan veteran, tetapi pahlawan nasional, lebih tinggi. Tapi setelah dicanangkan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, yang berjuang ini
dari 17 Agustus 45 sampai 17 Agustus 49 oleh pemerintah diberikan penghargaan veteran pejuang kemerdekaan. Pak, loh kenapa kan itu Sudah merdeka. Betul, kalau mungkin bapak-bapak atau adik siswa tahu tentang sejarah agresi Belanda kedua dilaksanakan oleh Belanda, sudah ke negaranya sana, Jepang sudah pulang, mereka nggak terima, mau masuk lagi jajah sini. jadi mereka numpang Inggris, numpang sekutu, mau menjajah lagi negara kita yang sudah dimerdekakan oleh Soekarno. Mereka pasukannya diterjunkan di Yogyakarta, di Maguwo sana. Kalau sekarang ada Suyeto. Kenapa kok di Jogja, Pak? Karena saat itu ibu kota Republik Indonesia dipindahkan oleh Soekarno di Yogyakarta. Disitulah terjadi pertempuran yang dipimpin oleh Pak Sudirman. Karena pada waktu itu Belanda begitu masuk, Pak Sudirman, Jenderal Sudirman dipanggil Soekarno di istana. Sudirman, karena kita sudah terjepit, kita menyerah saja. Itu Soekarno mengatakan kepada Sudirman. Jawabnya Sudirman apa? Tidak. Saya hanya titip istri saya. Saya walaupun keadaan saya sudah begini, tidak sehat, saya tetap akan berjuang bersama-sama rakyat. Laksanakanlah. Mereka akhirnya meninggalkan istana itu, kemudian pergi melaksanakan gerilya. Beliaunya digotong, dipukul dari daerah Bantul naik ke daerah Wonosari sana sampai Pacitan, baru kembali lagi ke Jogja melaksanakan serangan Lumajang di Jogja, yang sekarang terkenal oleh Taruna dinamakan RPS, Kroto Panglima Sudirman. Itu selalu setiap tahun diikuti, dilaksanakan oleh para Taruna. Jadi untuk mengenang Jenderal Sudirman, yang terakhir adalah mobilisasi umum. Semua yang berkehendak berangkat ke Irian saat itu, bahkan sukarelawan ribuan sukarelawan, banyak sekali. Kenapa saya katakan banyak? Karena saat itu saya yang terakhir itu kalau saya terjadi
mungkin tidak bisa, karena tidak pernah melaksanakan 3 kegiatan. 1 Tilkora, kemudian 2 Dwikora. Tilkora itu di Malaysia. Intinya saya dengar Ganyang Malaysia itu satunya. Itu untung saja tidak pernah terjadi kontak-kontak. Perang terbuka dengan perang-perangnya yang banyak. Yang pertama dari sekian banyak operasi peperangan yang pernah Bapak jalani, salah satu operasi apa yang menurut Bapak itu sampai pada detik hari ini itu membuat Bapak selalu teringat akan perjuangan teman-teman Bapak dan perjuangan Bapak pada saat itu. Terus yang kedua, saya penasaran Pak dengan patung yang ada di atas. Filosofi 2 patung di Pura Kusuma Persada itu artinya apa Pak? Dan yang terakhir dari saya izin meminta kepada Bapak, kepada kita semua sebagai kaum milenial, mungkin izin untuk diberikan semangat motivasi keveteranan kepada kaum milenial Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama tadi menanyakan Bapak pernah bertugas yang paling terkesan sampai saat ini apa? Banyak Mas. Terutama pada waktu saya terjun di Timur-Timur, masih di atas pun sudah ditembaki dari bawah. Padahal itu sebetulnya melanggar perjanjian Geneva. Tapi ya udah jauh saja. Kemudian apa? Selama melaksanakan tugas di sana banyak suka dan dukanya, tetapi banyak dukanya. Yang pertama, apabila kita melaksanakan kontak tembak dengan mereka berhadapan langsung, terutama yang tugas pertama kali itu, yang pertama, karena saat itu memang musuhnya terlalu banyak, kita pos kita dengan mereka itu berhadapan-hadapan. Jadi kontak tembak bisa. Jadi siapa yang nongol duluan, siapa yang nongol duluan. Yang sangat saya senang apabila kita menyerang musuh kemudian menang. Wah, itu menang, bangga sekali. Bangga sekali. Sudah dapat senjata, dapat buru musuh itu, waduh, rasanya puas sekali. Jadi itu kemudian, tapi dukanya apabila rekan kita, rekan saya ada yang gugur saat itu. Saya ceritanya begini Mas, saya ini saya jadi teringat Mas. Saya pernah gendong teman saya yang sampai saat ini saya tidak akan lupa. Almarhum pada waktu itu posnya diserang jam 5 pagi, kemudian mereka ketangkap. Berikutnya hilang selama 1 malam. Tidak pulang ke pos, tidak dicari, tidak ketemu. Kemudian saya perintahkan Komandan Kompi cari dia sampai ketemu. Saya cari patroli beserta anggota saya, ternyata apa? Mereka sudah meninggal di jual bawah sana tanpa kepala. Kemudian ngangkatnya ke atas apa Mas? Kepala saya ini saya masukkan di belakangannya dia sini.
Kemudian saya panggul bahwa naik ke tebing, karena itu ada jurang, saya harus naik pegangan akar-akar itu dengan punggung di sini. Jenazah rekan saya yang tanpa kepala. Itu yang betul saya ingat. Ini bukan rahasia, karena ini memang yang pernah saya laksanakan. Kemudian dukanya lagi, apabila kita sudah di hutan, musim hujan, kabut, pengiriman logistik dari helikopter nggak bisa. Ya udah, bagaimana dibayangkan, beras nggak ada, apa-apa nggak ada, segala macam nggak ada. Cari logistik wilayah di hutan paling singkong saja jauh sekali. Akhirnya ya bertahan. Puasa lah. Jadi itu dukanya. Tapi sukanya oleh saya katakan tadi, kalau kita perang menang, senang sekali. Dunia milik kita ya. Itu suka dukanya. Jelas ya. Yang kedua tadi masalah apa arti dari patung itu yang sekarang makam pahlawan ini dinamakan Pura Kusuma Persada. Kebetulan saat itu Bapak Bupati almarhum Pak Heri menyampaikan tolong para purnawirawan termasuk polisi, termasuk veteran mengajukan nama Taman Makam Pahlawan ini. Semua pada mengajukan, termasuk saya mengajukan. Nggak tahu Pak almarhum Pak Heri itu mungkin apa senang karena saya atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Kebetulan yang saya usulkan diterima. Sekarang yang menjadi nama Taman Makam Pahlawan Pura Kusuma Persada itu adalah kebetulan yang saya ajukan. Jadi apa namanya ya, punya kenangan lah. Seandainya saya dikubur sini pun wajar. Pura artinya singkat dari puri adalah rumah atau tempat tinggal. Kusuma adalah bunga, Persada adalah bumi. Jadi rumah para bumi Persada. Ulangi, bumi bangsa, bunga bangsa. Itulah artinya dari Pura Kusuma Persada. Yang ketiga tadi apa? Veteran itu Mbak, adik-adik semua, dia punya 3 pedoman. Para pejuang veteran kemerdekaan, termasuk pembela kemerdekaan, itu ada 3 semangat yang tidak dilupakan. Pertama, mereka berjuang tanpa pamrih. Dia tidak kepengen nanti merdeka aku jadi presiden, aku jadi bupati, aku jadi anggota DPR. Tidak ada. Hanya satu, kepengen mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, mereka berjuang pantang menyerah. Bahkan dengan cara compang camping pun, tidak makan pun, mereka tetap berjuang semangat. Dengan senjata seadanya. Jadi satu, berjuang tanpa pamrih. 2, berjuang pantang menyerah. Yang ketiga, ini yang perlu diwaspadai atau diingat, mereka berjuang rela berkorban. Nyawa maupun harta diserahkan. Yang penting penjajah minggat dari Indonesia. Itu 3 semangatnya para pejuang-pejuang kita. Satu, berjuang tanpa pamrih, tidak mengharapkan nanti jadi anggota dewan segala macam. Yang kedua, pantang menyerah. Walaupun dengan senjata bambu runcing, walaupun tidak makan, walaupun dengan celana yang compang camping, bahkan pakai karung goni kalau tahu, itu mereka tetap yang penting Belanda minggat dari Indonesia. Terus yang ketiga adalah semangat rela berkorban. Apapun dikorbankan, harta apa dikorbankan, bahkan nyawa pun diserahkan apabila memang itu perlu. Hanya tujuannya yang satu, Belanda harus minggat dari Indonesia. Terjawab ya? Semua terjawab, 3-tiganya. Terima kasih. Yang lain belum? Ya, monggo. Silakan. Ayo berdiri. Silakan Mbak, silakan.
Bebas saja, silakan tanya. Sing iso tak jawab, sing ora iso ya tanya Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Ratulia Kamil, asal sekolah dari SMA Negeri 3 Slawi. Izin bertanya, saya penasaran nih Pak, sama arti tanda kehormatan veteran dari seragam Bapak yang dipakai. Jelaskan. Pertanyaan yang bagus sekali. Ada yang bertanya, Pak, kok Bapak tanda jasanya banyak? Perlu diingat, saya tidak mau menggunakan tanda jasa yang abal-abal. Semua yang pakai ini, saya pakai ini ada SK-nya, ada piagamnya. Saya tidak mau asal buat. Biar mungkin biar kelihatan gagah, wah biar tanda jasanya banyak. Tidak mau saya. Karena apa? Itu sudah bohong. Di samping bohong, ditanya nanti nggak tahu itu apa. Saya tidak mau seperti itu. Jadi ini saya jelaskan semua. Saya punya tanda penghargaan ini. Ulangi, tanda jasa ini 8 akan saya jelaskan semua. Sekali lagi, semuanya ada piagamnya, ada SK-nya. Karena asal buat juga banyak yang asal buat. Biar kelihatan banyak, wah jasanya banyak, padahal abal-abal banyak. Saya nggak mau seperti itu. Yang pertama, di sini kalau mungkin para siswa dan bapak-bapak ibu guru melihat ada angka Romawi 8, 16, dan 24. Itu 3. Itu adalah artinya saya melaksanakan tugas di militer 8 tahun, 16 tahun sampai 24 tahun. Saya tidak pernah tersangkut masalah hukum. Saya tidak cacat hukum, sehingga saya diberikan tanda penghargaan 8 atas windu, 16 tahun ke 2 windu, dan 24 tahun. Alhamdulillah bukan saya so jujur enggak. Saya tidak pernah tersangkut masalah urusan hukum, sehingga saya diberikan tanda penghargaan sewindu, 2 windu, dan 3 windu, yang ada angkanya 8, 16, dan 24. Masa pengabdian saya bukan. Ini bukan masa pengabdian. Jadi apa yang saya katakan tadi, kalau mungkin saya baru 8 tahun, kemudian saya punya kasus masalah hukum atau segala macam terlibat PKI, nggak akan dapat. Ini yang 3, sekali lagi 8, 16, 24. Kemudian ada yang menanyakan, yang selanjutnya adalah yang warna garis-garis kuning, ada bintang 2. Ini saya pernah melaksanakan tugas di Timur Timur sebanyak 3 kali, sehingga di dalam tanda jasa pun ada bintangnya 2. Kalau hanya tugas sekali, hanya tanda jasa toh, tidak ada bintangnya. Kalau 2 kali, bintangnya 1. Saya bertugas di tim 3 kali sehingga bintangnya 2. Kemudian Santi Dharma. Santi Dharma adalah tanda jasa yang diberikan oleh negara kepada warga negara Indonesia, militer atau sipil, yang pernah melaksanakan tugas perdamaian di bawah naungan PBB. Jadi semua yang tugas di sekarang yang banyak di Libanon dengan di Afrika itu, dia punya tanda penghargaan Santi Dharma diberikan oleh Indonesia. Kemudian ada yang ini ya di bawahnya ini dari PBB, karena saya pernah melaksanakan tugas di Mesir, diberikan tanda jasa oleh PBB dari UNEF, United Nations Emergency Forces, diberikan ini. Kemudian Raksaka Dharma. Raksaka Dharma, saya pernah melaksanakan tugas operasi di Irian Barat, orang lain di Papua.
kalau Bapak Papua ya. Karena saya di sana ya ikut ngejar-ngejar lah orang-orang di hutan sana. Sehingga saya diberikan tanda jasa tak saka dharma. Ini sebenarnya saya kurang satu, harusnya satu lagi ada veteran, tapi saya nggak buat. Jadi itulah tanda-tanda jasa yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi banyak yang pada pakai tapi orang ngerti-ngerti ini. Banyak. Tuh kok sampai segini banyak. Kalau tidak tanya itu apa yang tahu nggak? Belum tentu tahu. Makanya sekali lagi bukan saya jujur, saya tidak mau pakai yang abal-abal. Semuanya ada SK-nya, semua ada piagamnya. Itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Kalisa dari SMA Negeri 1 Margasari. Izin bertanya ya Pak, siapakah veteran yang pertama kali dimakamkan di Taman Makam Pura Kusuma Persada ini? Dan yang kedua, apa motivasi Bapak menjadi seorang pejuang atau veteran? Terima kasih. Wassalamualaikum. Pertanyaan yang bagus sekali. Pak, siapa yang dimakamkan pertama kali di pemakaman Taman Makam Palang Pura Kusuma Persada ini? Ada yang nanya, kebetulan namanya Pak Wahid, jadi nomor 1. Wahid itu nomor 1 kan? Ada itu Pak Wahid namanya. Beliau adalah veteran pejuang kemerdekaan. Umurnya sudah 92 tahun saat meninggal. Namanya yang dimakamkan di sini yang veteran pejuang kemerdekaan adalah kebetulan namanya pun Pak Wahid. Jadi Wahid itu nomor 1 ya. Kebetulan begitu ini diresmikan, yang dimakamkan pertama adalah Pak Wahid. Kebetulan beliau adalah veteran pejuang kemerdekaan. Yang kedua, apa motivasi Bapak? Waduh, saya nggak punya niat apa-apa, Mbak. Saya hanya mengikuti aliran sejarah saja. Bagaimana? Ikuti aluran zaman saja. Saya harus bagaimana, semua tadi kehendak Allah yang ngatur. Saya bisa dapat seperti ini, saya bisa berdiri di sini, kemudian saya bisa jadi veteran segala macam. Semua adalah saya serahkan kepada Allah. Saya tidak ada niat, wah mungkin jadi veteran, tidak. Intinya saya memang mewarisi 3 semboyan veteran pejuang kemerdekaan. Apa yang saya katakan tadi? Percaya ya? Jadi nggak ada motivasi saya apa-apa. Oh boleh nanti soal foto nanti. Ini kebetulan almarhum ini satu angkatan dengan saya, Mayor Purnaweran Tukijian. Beliau di Salawi dulu, jadi satu angkatan. Hanya beliau dipanggil Allah lebih dulu daripada saya. Ini satu angkatan dengan saya. Beliau, maaf kebetulan saya juga belum saya ceritakan tadi ya. Saya jadi tentara itu Prada loh Mas. Dari Prada saya jadi tentara tahun 66, setelah G30 meletus, saya masuk TNI, langsung masuk Prada. Tapi ya sekali lagi kehendak Allah, kok saya bisa sampai selamat dan saya bisa jadi pensiun mayor. Sekarang angel. Ya sekarang jarang, susah, memang peraturan. Tapi kalau dulu karena masih agak gampang, alhamdulillah, walaupun jelek begini, saya pernah jadi mayor. Itu saja. Dulu jadi mungkin bapak, ibu-ibu atau adik-adik, wah Pak Jono itu dulu masuk tentara. Saya tahun 66 masuk tentara Prada, balok siji, abang. Ini. Jadi bagaimana kalau dihitung-hitung berapa puluh kali tingkat, naik pangkat berapa puluh kali itu nggak bisa dihitung lagi. Kira-kira seperti itu. Yang lain, kalau ini sekali lagi ini teman saya ya, teman saya satu angkatan, satu pendidikan. Beliaunya meninggal belum lama tahun 2016. Kemudian itu juga itu kebetulan umurnya sudah 70 tahun. Namun mereka tetap masih
Beliaunya adalah veteran pembela kemerdekaan Seroja, jadi ikut inti. Kemudian ini Pak, karena sama, ini kebanyakan veteran pembela kemerdekaan yang tugas di Timur Timur. Mungkin ada yang, Pak, kenapa sih kok kita dulu ngerbu Timur Timur? Oh, ceritanya panjang, nggak rampung nanti sampai sore. Kemudian sambil jalan bahwasanya, nah ini yang pertama, yang tadi yang ditanyakan, ini yang pertama Pak Wahid, kebetulan juga dia namanya Wahid, berarti 1, kebetulan nomor 1 dimakamkan di sini. Belum lama ini, begitu ini diresmikan, langsung dimakamkan di sini. Tahun berapa itu? Ya, begitu ini diresmikan oleh Bupati, kemudian udah. Siapa yang segera, kebetulan gak lama ada yang meninggal, Kak Wahid. Nomor 1 juga Wahid, nomor 1. Ini veteran pejuang kemerdekaan. Dulu yang itu berjuang sampai ke ikut itu Longmar Siliwangi dulu. Kan ada ceritanya atau Longmar Siliwangi itu ada. Kemudian yang lain-lain, ini pejuang pembela kemerdekaan segala macam. Yang pejuang kemerdekaan hanya ada 3 ini, 1, 2, 3 kalau nggak salah. Itu pejuang kemerdekaan. Yang lain adalah pembela kemerdekaan. Ya insya Allah kepada dinas sosial saya daftar di sini 1. Jadi ya. Ya, saya pikir itu saja yang perlu disampaikan. Mana ada yang tanya lagi? Bu Nur Rahmawati yang selama ini sudah ikut di kegiatan sampai provinsi dan regional. Jadi bagaimana situasi dan kondisi selama mengikuti kegiatan di jenjang yang lebih tinggi. Nanti kita buat jadwal untuk bisa olah kamar, maksudnya guru atau berguru pengalaman kepada Bu Nur Rahmawati untuk perbaikan karya tulis dan bagaimana nanti cara mempresentasikan karya tulis yang telah dibuat. Demikian informasi dari kami. Kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan terima kasih atas kehadiran, partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan semangat untuk anak-anakku pelajar SMA SMK MA se-Kabupaten Tegal. Kegiatan ini rutin setiap tahun insya Allah dilaksanakan, dan ini memberikan bekal ilmu kepada kalian semua untuk bisa mengetahui situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Tegal. Kami atas nama panitia mohon maaf atas segala kesalahan, dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada para juara 1 dan 2 dan 3 untuk silakan berhubungan dengan Bu Tri Adiningrum untuk menerima uang pembinaan. Terima kasih. Depan. Ya, makasih ya. Oh, udah Pak. Sekalian ini ya, biar sekalian. Boleh. Iya, jaket. Oh ya, Ibu tadi ini karena belum menerima itu. Ini kan harus sholat. Mau nonton TV. Foto. Ini yang ketiga ini.
Kotok 6 maksudnya Iya, Pak. HP-nya mana? Wah, HP-nya kan. Temannya mana tuh foto? Pakai ini. Oh, itu. Fotonya mana? HP-nya itu. Difotokan, Pak. Iya, iya. Mungkin. Matur nuwun nggih, nyuwun sewu. Ini Selawi. Yuk, 1, 2, 3. Kurang kerasa ya. Enggak apa-apa. Sudah. Ini juara berapa? Boleh foto bareng. Juara 2. Juara 2 tadi mana ya? Juara 2. Juara 2 mana ya? Oh ini. Ya. Ini. Tadi Pak Anis punya nomor HP-nya sudah ya? Sudah di berapa sudah di kami ya? Sudah tulis ya? Kalau yang mau bertiga foto koordinasi dan Foto, sebagainya ya. ketika di tingkat Mau masih provinsi ada. kan kami harus ada koordinasi kepada juara 1. Jadi nanti lagi anu juara 1 2. Iya. Jadi Ya, sejar. Ini sendiri dulu ya. oh sendiri dulu. Sendiri dulu. 1, 2. Senyum mau pamul. Ya. 3. Ya. 3 sekalian. 1, 2, 3. Posisikan. Ya, biar tengah. Sama banner. Biar tulisannya itu banner. Biar tulisannya. Yang foto enak. Iya nih Pak. Bebas. Bebas tapi sopan.